mengaku bersalah dan siap dihukum karena telah menyeret sejumlah anak buahnya dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua ini yang disampaikan oleh Verdi Sambo dalam kesaksiannya kemarin. Lantas, apakah pengakuan Sambo ini akan mempengaruhi putusan hakim terhadap terdakwa perintangan penyidikan? Kita bahas bersama saudara dengan pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, Kang Asep Iwan Iryawan, dan juga pakar gestur dan juga mikroekspresi, Mbak Monika Kumalasari yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Kang Asep dan Mbak Monik. Salam sehat. Selamat malam, Selamat Bang. malam. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep mengaku bersalah, siap tanggung jawab, merasa berdosa. Apakah ini akhirnya akan mempengaruhi putusan hakim untuk terdakwa perintangan penyidikan? Kalau ngaku bersalah sih manusiawi, cuman masalahnya Hmm. kan ngaku bersalah setelah selesai pemeriksaan, satu itu. Kedua, kenapa Telat ngaku begitu ya? iyalah telat, terlambat lah kalau itu harus diperiksa ke dokter kandungan itu, kalau terlambat mah di mana juga kan. Yang kedua, kenapa ngaku bersalahnya kalau minta maafnya kepada para polisi yang kelompok 6 ini, tapi Hmm. sama yang awal permulaan kejadian sama Eliezer kenapa enggak gitu kan, lucu juga gitu. Nah, jadi masalah juga ini. Tapi saya pikir ya sudahlah, kalau di perkara OEJ ini kan ancaman hukumannya juga ringan, tapi yang jadi masalah lebih lanjut adalah kenapa Sambo minta maaf sedangkan mereka sudah di PTDH. Ya, Hmm. kasih mereka sudah tidak hanya yang bersangkutan, korban, keluarganya, dan anak istrinya, mau gimana gitu, ya. Minta maaf kan tidak menyelesaikan masalah, apakah dengan sampai itu tidak menyelesaikan masalah yang jadi korban itu, kelompok 6 ini? Termasuk Verdi Sambo yang bilang siap bertanggung jawab. Itu juga menurut Anda sia-sia, percuma Verdi Sambo? Ya kalau saya bertanggung jawab, depan kan di perkara sebelumnya ngajak berdua, yang Hmm. bertanggung jawab berdua Mbak Eliezer. Ya ngapain kalau nggak bertanggung jawab harusnya sendiri dong kalau dia aktor intelektual gitu kan. Karena semua juga kan karena perintahnya dia, otaknya dia, aktor intelektualnya dia. Ngapain juga sekarang sekarang minta maaf ngajak-ngajak yang lain gitu. Berarti menurut Anda sia-sia, percuma lah ya apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo di persidangan ini, Kang Asep? Di perkara lain masih ngeyel, masih menyangkal ya perbuatannya malah menginikan almarhum gitu kan. Yang sudah tidak ada malah memperyang almarhum dengan kegiatan menuduh memperkosa itu dan tindakan merkosa, menganiaya dan sebagainya. Apakah itu tindakan permintaan maaf? Baik, saya ke Mbak Monika nih. Menarik ini untuk kita simak kalau misalnya kita melihat bagaimana kerap Verdi Sambo menyampaikan pernyataannya sejak pertama kali muncul, kemudian hingga saat ini menyampaikan sampai akhirnya mengaku bersalah, berdosa, siap bertanggung jawab. Anda membaca adakah perubahan ekspresi dari Sambo dalam setiap kali memberikan keterangan? Mbak Kalau Monik? kita ikuti ya, kalau kita ikuti dari awal ya, sebetulnya masyarakat menunggu, permohonan maaf dari Sambo, ya. Dan seperti tadi Mas Yasir sudah mengatakan bahwa di awal itu masih dengan suara atau intonasi atau dengan power yang juga masih sangat powerful sekali, ya. Dalam perjalanannya ini ya, yang terjadi adalah dengan power yang sudah mulai, melemah dan juga suara yang digunakan dengan lebih softer, lebih lebih halus, tetapi juga lebih rendah seperti itu. Dan juga kalau dari beberapa, statement-nya ya, ini juga ada suara yang bergetar seperti itu, ada keraguan-raguan. Nah, ketika, mulut mengatakan maaf, nah apakah bahasa nonverbal yang terlihat juga menunjukkan permohonan maaf gitu ya. Artinya apa yang, verbal dengan nonverbal ini apakah juga sinkron ya. Nah, ketika mengatakan permohonan maaf ya, tetapi masih ada mikro ekspresi kemarahan yang disampaikan ya, yang terlihat dari bibir dan kemudian juga, justru seperti tadi Kang Asep mengatakan ya, bahwa, dia juga masih justru malah menyalahkan ya, menyalahkan kepada, institusi yang justru malah, Me me apa ya, menjatuhkan hukuman kepada para, rekan-rekan adik-adiknya ini ya. Mhm, mhm. Nah ini terlihat dari mana gitu ya, terlihat dari gesturnya Verdi Sambo masih seperti ini dengan mengatakan dengan button, mereka nggak tahu apa-apa. Jadi ini adalah suatu gaya instruksional Mhm. gitu ya. Nah seperti juga Sambo ketika, menyalahkan justru malah Eliezer, seperti itu. Nah jadi dan ketika pertanyaannya adalah cukup tulus atau tidak sih
Nah, iya permohonan. itu yang ingin dicari tahu sebenarnya. Ya. Jadi biasanya ketulusan itu sangat erat dengan emosi yang disebut dengan kesedihan, Mhm. ya. Tetapi justru yang terlihat pada Sambo adalah, permohonan maaf dan yang diikuti dengan ekspresi atau emosinya adalah kemarahan, ya. Nah, ini menjadi, kontraproduktif antara, kesan yang ingin disampaikan dengan bahasa nonverbalnya, ya. Bahasa sederhananya berarti tidak terlalu tulus begitu ya apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Koreksi kalau salah Mbak Monik. Ya, jadi, tidak terlihat genuine dalam menyampaikan, permohonan maafnya gitu ya. Mhm. Padahal Verdi Sambo secara verbal pun menggunakan kata, dosa dan sebagainya sehingga seakan-akan bahwa ini adalah merupakan, pilihan kata yang sudah sangat, paling tinggi ketika seseorang meminta maaf, kemudian menyebut-nyebut dosa dan Mhm. sebagainya gitu ya. Nah, ini yang juga menjadi tidak common, secara verbal mengatakan dosa gitu ya, tetapi di bahasa nonverbalnya masih bersama dengan, emosi-emosi kemarahan, Baik. seperti. Kang Asep melihatnya nanti apakah, dalam penilaian hakim ketika apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo terkait dengan, tadi ekspresi, gestur, kemudian terlihat ini genuine, tulus atau tidak, itu akan menjadi item-item yang mungkin dipertimbangkan hakim atau tidak Kang Asep? Kang Asep, di-unmute dulu audionya. Putusannya harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang Izin Kang meringankan. Asep boleh diulang tadi suaranya sempat hilang? Yang hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Mhm. Yang memberatkan itu terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya. Tapi kalau dalam persidangan justru tidak mengakui perbuatannya ya dan tidak menyesali perbuatannya, ya itu hakim akan pilihannya ya berat atau ringan justru jatuh ketika menghambat proses persidangan, jadi tidak mempercepat persidangan. Jadi di perkara X mengatakan A, di perkara Y mengatakan B. Ini kan perkara banyak berbeda-beda kan. Saya katakan ketika di perkara Eliezer bagaimana mengatakannya, di perkara yang 6 ini tanda petik ya. Saya kira karena mungkin juga takut juga dikeroyok mungkin ya, Mhm. sama-sama karena pernah dipertanyakan di persidangan ya, kenapa kami korbankan, ingat kan kalau itu pernah bertanya semua kan, kenapa kami Betul. dikorbankan. Nah sekarang kenapa permintaan maaf itu pengulangannya justru ya di akhir gitu, bukan di Mhm. awal. Tapi sekali lagi hakim justru akan mempertimbangkan selama itu. Tapi kalau kejahatannya lebih banyak, sekali lagi kalau kejahatan lebih banyak ya dan dia bermungkiri kejadian itu korbannya lebih banyak dan hakim meyakini perbuatan, istilahnya bahasa yang paling dipahami gampang, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, Mhm. hakim menjatuhkan maksimal. Hal yang meringankan dianggap tidak ada. Misalkan gini, Oke, kalau itu hakim kemungkinan bisa terjadi ya, hal yang meringankan dianggap tidak ada meskipun Verdi Sambo tadi, sudah mengakui, perbuatannya, khusus untuk, perintangan penyidikan ya? betul, jadi kalau misalkan nanti ini kan kalau Sambo ini kan dakwaannya kan tidak pembunuhan berencana, Mhm. pembunuhan biasa maupun OOJ. Kalau Mhm. nanti kan maksimal misalkan ya, walaupun saya pesimis juga ya, tapi mudah-mudahan prediksi saya salah. Kalau jatuhkan hukuman mati itu tidak nanti hakim dalam pertimbangannya tidak ada hal Sebentar yang Kang Asep, kenapa pesimis? ya kalau lihat perkembangannya nampaknya tidak kalau Selatan beda sama Tangerang gitu. Alumni Selatan sama Tangerang itu berbeda. Kalau di alumni Tangerang itu selalu pasukan berani mati, hakim berani mematikan dan siap dimatikan itu. Tapi kalau Selatan dari dulu sejarahnya tidak Mhm. pernah ada dulu penegak hukum juga Mhm. ya pembunuhan dan beberapa kasus lainnya juga tidak pernah menjatuhkan mati. Jadi prediksi Bukan saya, karena Verdi Sambonya ya Kang? oh ya mungkin juga lah itu, tapi kan susah dibuktikan. Cuman saya Baik. ini aja, cuma mudah-mudahan gestur saya dibaca oleh Mbak Monik gitu kan Mhm. ya. Mhm. Mhm. Saya mudah-mudahan salah gitu. Nampaknya hukuman maksimal tidak akan jatuh walaupun kalau saya hakimnya sih pasti maksimal, tidak ada hal yang meringankan gitu. Tapi kan kita tiap hakim berbeda gitu. Oke, saya ke Mbak Monik lagi nih. Menarik untuk melihat bagaimana perubahan gestur dari Verdi Sambo dari awal tampil ke publik yang diketahui sampai hingga akhirnya sekarang. Apakah nanti tadi kata Mbak Monik bilang bahwa nampaknya kurang tulus begitu. Nanti ke depannya apakah masih akan terlihat seperti itu ataukah ada hal-hal yang mungkin membuat Verdi Sambo akan terlihat tulus dalam menyampaikan ataupun mengakui perbuatannya?
Ya, ini, sepertinya kalau ceritanya akan menjadi lebih panjang dengan beberapa, temuan-temuan juga yang akhirnya membuat, Verdi Sambo juga terkaget-kaget sebetulnya ya. Nah, ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, saya meyakini seperti itu. Mhm. Seperti juga Kang Asep, meragukan mengenai antara selatan dan juga Tangerang gitu ya. Nah, mungkin karena ini Verdi Sambo akan ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita lihat perjalanannya mulai dari awal sampai dengan hampir 3 bulan ini ya, ini juga terjadi perubahan gestur maupun ekspresi yang terjadi pada Verdi Sambo ya. Walaupun, masih sangat smooth sekali gitu ya. Tetapi ya tidak ada yang tidak mungkin karena gesturnya pun juga perlahan sudah, kalau kita analisa juga, Mmm. bahasa nonverbalnya ini mulai ada rasa ragu juga, ada ketakutan dan ya defense mechanism, dengan tetap bertahan ya, itu juga manusiawi sekali gitu ya. Jadi, kemungkinan masih ada lah ya kita, akan lihat nih perjalanannya karena tidak ada sesuatu, kejahatan juga yang sempurna gitu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kang Asep terakhir, apakah nanti akan ada kemungkinan begitu? Karena hal yang meringankan adalah mengakui perbuatannya. Kira-kira Kang Asep, yakin nggak atau ada sedikit optimisme begitu, Verdi Sambo akan mengakui perbuatannya terkait dengan pasal 340 ya? Saya yakin dalam perkara pasti dia mengakui kesalahannya, tapi kalau dalam perkara Eliezer dia tidak akan mengakui ya karena dendam banget kelihatannya, bahasanya jelas. Jadi kalau kata bahasa anak Jaksel ini, memang perkara ini membagongkan gitu kan, ya. Mhm. Kata anak Jakarta Selatan kan, jadi membagongkan itu bikin orang bingung gitu, ini mau mana arahnya gitu kan. Padahal harusnya konsisten kan dari semua perkara ini kan asalnya ada pembunuhan, direkayasa tembak menembak, akhirnya terbongkar pembunuhan, tapi di perkara rekayasa dia ngakui itu kesalahan, tapi di perkara pembunuhan yang dia menyuruh Eliezer tidak mengakui gitu. Nah, ini jadi ada ketidakkonsistenan, makanya saya bilang Mhm. bingung maunya kemana gitu. Jadi ujungnya jangan bilang ya kita lihat aja lah, masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak Baik. di Jakarta Selatan. Baik, kata Kang Asep membingungkan, semoga majelis hakim tidak bingung ya dalam memberikan putusan terkait dengan perkara ini ya. Ini harapan kita bersama. Terima kasih pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Kang Asep Iwan Irawan dan juga pakar gestur dan juga mikroekspresi Mbak Monika Kumalasari telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat semuanya. Terima kasih, selamat malam.